memasuki di bagian akhir di dalam khotbah kedukaan. Dan kita sudah banyak belajar mengenai prinsip-prinsip hal-hal yang perlu dilakukan di dalam khotbah kedukaan. Tetapi pada bagian ini tidak jauh juga, yaitu bagaimana kita berkomunikasi baik secara verbal dan nonverbal di dalam khotbah kedukaan. Saya rasa saya perlu mengambil bagian ini supaya kita juga memahami bagaimana hati dan tubuh kita ikut merasakan kedukaan kepada orang-orang yang mereka sedang ditinggalkan. Komunikasi kedukaan di dalam khotbah kedukaan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah di dalam penyusunan bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam khotbah kedukaan adalah bahasa-bahasa yang harusnya mudah dipahami dan mudah dicerna oleh pendengar. Pendengar tidak usah diajak untuk mulai berpikir tentang kata-kata yang kita gunakan, tetapi mereka sudah pasti tahu apa yang menjadi maksud dari kata-kata tersebut. Gunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Kedua, di dalam kita berkomunikasi secara kedukaan, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan ekspresi bahasa tubuh. Ekspresi wajah, mimik, gerakan anggota tubuh harus sesuai dengan isi khotbah kita. Dapat menggunakan mimik yang menggambarkan kesadaran dan kesedihan. Ini perlu untuk kita lakukan. Perlu juga kita mulai menyusun suara kita di dalam khotbah kedukaan tersebut. Suara harus jelas, mudah untuk dimahami, dengan menggunakan intonasi suara yang sesuai dengan isi khotbah kita. Penyusunan waktu. Waktu yang harus kita gunakan harus sesuai dengan keinginan pendengar. Dapat menggunakan waktu yang sesuai dengan kehendak pembagian yang sudah ditentukan. Rata-rata 15 menit itu merupakan waktu maksimal di dalam kita membuat khotbah kedukaan di tempat persemayaman. Memang ada beberapa gereja, beberapa persekutuan yang memohon sampai waktu itu 30 menit. Tergantung. Tetapi pada umumnya 10-20 menit merupakan waktu yang paling tepat untuk melakukan khotbah kedukaan dan mentransformasi kehidupan kita kepada orang yang meninggal dan juga kepada orang yang ditinggalkan. Mulai dalam penyusunan bahan, seperti dalam video kita yang terdahulu, meskipun bisa dibolak-balik susunannya, tetapi isi daripada khotbah kedukaan harus menggambarkan tentang kedukaan, harapan, dan kebaikan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Penyusunan kesan. Kesan atau apa yang perlu orang meninggal itu pernah lakukan kepada kita, itu harus membawa kesan yang positif kepada pendengar. Kesan kita bisa kita tuangkan di dalam doa dan di dalam sebuah luapan hati, mungkin bisa berupa puisi atau nyanyian yang memberi kesan positif kepada mereka yang ditinggalkan. Di dalam penyusunan kepercayaan, bahasa komunikasinya, perlu kita harus meyakinkan kepada pendengar bahwa berita yang kita sampaikan ini adalah berita tentang Allah itu baik.
Allah itu mengasihi, Allah itu punya rencana. Meskipun di balik-balik kisah yang penuh dengan tanda tanya akan berita kematian, kita harus membawanya kepada rencana Allah yang besar, bahwa memang itulah merupakan sebuah keyakinan kita. Dan yang terakhir, kepuasan ini melambangkan bagaimana orang yang ditinggalkan merasa puas karena ada orang-orang yang di sekitarnya juga menghormati dia, menghormati orang yang meninggal, dan juga masih ada keyakinan untuk melangkah lebih lagi. Di dalam komunikasi kedukaan, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang sudah saya sampaikan ini akan menolong kita untuk hati kita ini berbicara kepada mereka. Bahwa aku juga merasakan seperti yang kamu rasakan. Tanpa menutup bahwa hati kita ini harus punya pengharapan kepada Tuhan. Dan mengajak kepada orang yang ditinggalkan itu untuk mengalami kebangkitan. Bahwa ada berita bangkit. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk melakukan penebusan dan memberikan masa depan. Dan kita akan berjumpa kembali bersama dengan Dia. Setiap seorang hamba Tuhan, harus mulai menyusun khotbah kedukaan. Karena khotbah kedukaan itu sifatnya tidak bisa dikendalikan. Waktunya tidak bisa ditebak. Kita harus mulai bisa menyusun, selagi juga mulai menyiapkan hal-hal yang lain di dalam pelayanan kita. Pelayanan pastoral menjadi pelayanan yang begitu sangat-sangat urgensi di dalam khotbah kedukaan. Tetapi di dalam khotbah kedukaan juga kita melihat bahwa ada apologetika, ada penginjilan, dan juga teologi kita juga berbicara di dalam. Jadi oleh sebab itu jangan remehkan khotbah kedukaan ini. Oleh sebab itu saya rasa kita seorang hamba Tuhan harus menyiapkan bahwa khotbah kedukaan merupakan khotbah yang terindah yang harus kita siapkan. Khotbah yang mendapatkan perhatian khusus karena berbicara mengenai seseorang yang meninggal, kepada orang-orang, kepada komunitas yang baik. Terima kasih untuk setiap waktu, kesempatan yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan kepada kami. Untuk kami berbagi, untuk kami bisa saling merasa membagikan ilmu kami pada Anda semua. Saya Pendeta Audi Octavian Senas dengan senang hati ingin mengajak kita untuk belajar kembali memikirkan hal-hal yang ada seputar dunia khotbah. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati pelayanan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.